Hai Sobat Sehat, jumpa lagi di Kaipoint Edi, channel yang membahas tentang manajemen puskesmas dan kesehatan lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang request dari salah satu atau dua orang subscriber kita, yaitu Bang, bagi ilmu cara menjadi ketua tim mutu dong. Bang, coba buat langkah menjadi ketua tim mutu. Oke, kita akan lanjutkan. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian yang pertama dapat info terbaru di channel ini. Let's go! Oke teman-teman, harus kita ketahui bahwasanya tim mutu di puskesmas adalah unsur organisasi non-struktural yang membantu kepala puskesmas dalam mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas, serta mempertahankan standar pelayanan puskesmas. Ya, setiap puskesmas itu wajib untuk menyelenggarakan tata kelola mutu, ya, untuk memperoleh yang namanya akreditasi. Ya, tata kelola mutu itu dilakukan untuk meningkatkan mutu puskesmas dan mempertahankan standar pelayanannya. Ya, penyelenggaraan tata kelola mutu itu dilakukan melalui pembentukan tim mutu di puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas, ketersediaan sumber daya dan beban kerja puskesmas. Tim mutu itu dibentuk oleh kepala puskesmas yang ditetapkan dengan surat keputusan. Jadi tim mutu itu berada di bawah tanggung jawab dari kepala puskesmas. Kemudian apa-apa aja sih yang harus dipenuhi oleh ketua tim mutu? Gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama yang harus dilakukan oleh kepala puskesmas yaitu menyeleksi orang-orang yang dianggap mampu dan memiliki track record dalam mengelola manajemen. Ya, contohnya ya bisa melihat dari kinerjanya, ya, bisa melihat dari kinerja staf yang bersangkutan. Jadi memilih beberapa orang staf untuk dinilai kinerjanya. Kemudian yang kedua itu dilakukan wawancara, ya, dilakukan wawancara kepada ya beberapa orang yang menjadi kandidat ketua tim mutu. Ya, setelah dilakukan wawancara, barulah semua hasil dari seleksi tersebut, ya, itu disimpulkan, kemudian dipilihlah orang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi untuk mengangkat seseorang menjadi ketua atau anggota tim mutu itu harus memenuhi beberapa persyaratan, teman-teman. Yang pertama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ya, di puskesmas yang terkait dengan profesi, tidak melanggar kode etik profesi, kemudian memiliki integritas yang tinggi, ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ya, baik dari segi mental, kejiwaan maupun dari segi fisik, ya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan atau sekurang-kurangnya pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu di puskesmas, ya. Mungkin sebelumnya pernah terlibat dalam keanggotaan tim mutu atau dia pernah mengikuti workshop tim mutu, mengikuti beberapa workshop terkait manajemen mutu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu bersedia menjadi anggota tim mutu, ya, karena percuma juga kita memilih orang yang tidak bersedia menjadi tim mutu. Itu balik lagi dari kondisi kejiwaan seseorang, kondisi mental seseorang, ya, karena biasanya ketidakmauan seseorang itu karena ada tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan batin sehingga orang tersebut tidak mau atau enggan, ya. Kemudian yang kelima, memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko yang ada di puskesmas, ya. Jadi itu adalah 5 persyaratan, ya, 5 persyaratan untuk memilih yang namanya ketua tim mutu. Kemudian ya, masa kerja tim mutu itu tergantung dari kebijakan kepala puskesmas. Ya, biasanya tim mutu, ya, keanggotaan dari tim mutu ini 3 tahun dan bisa diangkat kembali setelah memenuhi persyaratan. Jadi kepala puskesmas dapat memberhentikan anggota dari tim mutu sebelum habis masa kerjanya yang disertai dengan alasan pemberhentian.
pemberhentian anggota tim mutu diberitahukan secara tertulis oleh kepala puskesmas kepada ketua tim mutu atau kepada anggota yang diberhentikan, dan wajib melampirkan alasan dari pemberhentian tersebut. Apa saja sih alasan pemberhentian sebagai ketua mutu atau sebagai anggota tim mutu? Yaitu yang pertama, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, makanya akan ada evaluasi kinerja, baik dilaksanakan selama 6 bulan sekali atau dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, kemudian yang kedua, melanggar etika, baik etika profesi, etika publik maupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam tindakan yang merugikan puskesmas, ya. Atau yang keempat, dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola mutu di puskesmas, tim mutu yang lain yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan keselamatan pasien dapat diintegrasikan, ya. Integrasi dilakukan dengan membentuk, ya, beberapa bagian dari tim mutu seperti tim teknis mutu dan lain-lain, ya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan teman kita, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya, serta jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video seperti ini silahkan di like, dan jika kalian tidak suka silahkan dislike. Tinggalkan saran-saran kalian di kolom komentar. Mungkin ada tambahan atau request, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tetap subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload di channel ini. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sehat.